Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan UTS kami. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ahmad Zainun, Amirul Alfan Falevi, Fardina Ditama, Fitya Fazar Kasmar Johari, dan Zulfikar Abdul Aziz. Next. Oke, ada outline pembahasan pada presentasi kami kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Next. Oke, jalan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi jalan yang baik diperlukan untuk mendukung kelancaran manusia beraktivitas. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan perencanaan konstruksi lapis perkerasan yang baik agar dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan manusia dalam berlalu lintas di atasnya. Untuk mendesain suatu lapis perkerasan khususnya perkerasan lentur, terdapat berbagai macam metode seperti metode bina marga dan metode ASHTO. Kedua metode ini dalam perencanaannya memiliki perbedaan yang menyebabkan hasil perencanaan yang tidak sama. Salah satunya yaitu nilai faktor regional atau FR yang dipergunakan bina marga dan ASHTO yang mempergunakan reliability, faktor lingkungan, dan serviceability. Dalam penelitian ini dilakukan komparasi antara metode ASHTO 1993 dan metode bina marga. Oke, next. Oke, adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara menghitung nilai faktor pertumbuhan, faktor distribusi arah, faktor distribusi lajur. Yang kedua, bagaimana cara menentukan material penyusun lapisan jalan berdasarkan data yang dimiliki. Tiga, bagaimana menghitung tebal lapisan perkerasan jalan. Next. Oke, adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui cara menghitung nilai faktor pertumbuhan, faktor distribusi arah, faktor distribusi lajur. Kedua, untuk mengetahui cara menentukan material penyusun lapisan jalan berdasarkan data yang dimiliki. Tiga, mengetahui cara menghitung tebal lapisan perkerasan jalan. Oke, manfaat yang akan diberikan yaitu adapun manfaat perhitungan yang telah dilakukan adalah untuk mengetahui perbandingan antara tebal lapisan perkerasan jalan dengan menggunakan metode ASHTO 1993 dengan bina marga sehingga didapatkan nilai yang paling efektif di antara kedua metode tersebut. Next. Oke, perkerasan jalan adalah lapisan agregat dipadatkan baik menggunakan pengikat ataupun tidak menggunakan pengikat di atas lapisan tanah di suatu lajur jalan. Hal ini diperlukan diketahui dalam merencanakan perkerasan lentur, yaitu analisa campuran bahan, perencanaan tebal tiap lapis perkerasan, serta pengawas pelaksanaan pekerja konstruksi. Oke, lintas ekivalen rencana atau LIR. Lintas ekivalen rencana merupakan jumlah lintas ekivalen yang akan melintasi jalan tersebut selama masa pelayanan dari saat dibuka sampai akhir umur rencana. Metode ASHTO 1993 adalah perencanaan yang digunakan perkerasan jalan yang sering digunakan. Metode ini digunakan berbagai negara sebagai perencanaan dan diadopsi untuk standar perencanaan. Pada dasarnya, metode ASHTO 1993 yaitu metode perencanaan yang didasarkan pada metode empiris. Perkerasan lentur, fleksibel pavement. Menurut Sukirman 1999 menyatakan lapis perkerasan lentur adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebar beban lalu lintas ke tanah dasar atau subgrade. Next. Oke. Desain perkerasan adalah penentuan ketebalan bahan lapis yang akan memberikan kekuatan dan perlindungan untuk tanah dasar yang lunak. Perkerasan dirancang untuk menghindari kerusakan langsung pada tanah dasar. Oke, daya dukung tanah merupakan salah satu parameter yang dipakai dalam memprogram penetapan indeks tebal perkerasan atau ITP. Nilai daya dukung tanah dasar dapat dari hasil grafik korelasi CBR tanah dasar terhadap daya dukung tanah. Metode bina marga atau analisis komponen merupakan metode yang bersumber dari ASHTO 1972 yang disesuaikan dengan kondisi jalan di Indonesia. Selain itu, metode ini juga merupakan penyempurnaan dari pedoman penentuan tebal perkerasan lantur jalan raya nomor 1 garis miring PD garis miring B garis miring 1983. Rumus dasar metode analisa komponen diambil dari ASHTO 1972 revisi 1981 dengan beberapa penyesuaian. Desain perkerasan
Indeks permukaan atau IP adalah suatu angka yang dipergunakan untuk menyatakan atau kerataan atau kehalusan serta kekokohan permukaan jalan yang berkaitan dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. Next. Oke, faktor regional atau FR adalah faktor setempat menyangkut keadaan lapangan dan iklim. Indeks tebal perkerasan atau ITP merupakan fungsi dari daya dukung tanah, faktor regional, lintas ekuivalen rencana, dan indeks permukaan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian ada metodologi penelitian. Metode AASHTO 1993. Menurut Siegfried 2007 berasal dari Amerika Serikat, merupakan salah satu metode perencanaan untuk tebal perkerasan jalan yang sering digunakan. Metode ini sudah dipakai secara umum di seluruh dunia untuk perencanaan secara diadopsi sebagai standar perencanaan di berbagai negara. Perencanaan ini diadopsi sebagai standar perencanaan di berbagai negara. Dalam metode AASHTO terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti rekap data lalu lintas, penentuan nilai penentuan nilai faktor pertumbuhan, faktor distribusi arah dan lajur, penentuan nilai SHALN, penentuan kualitas drainase, penentuan kemampuan layanan, dan menghitung tebal lapis perkerasan. Next. Kemudian ada metode penelitian bina marga. Metode penelitian binaan warga merupakan metode yang menggabungkan nilai yang diperoleh dari survei LHR atau lalu lintas harian rata-rata dengan survei visual yang sering survei visual yang jenis kerusakan jalan yang selanjutnya diperoleh dari nilai kondisi jalan. Penentuan tebal lapisan perkerasan jalan dengan menggunakan metode ini dapat dijelaskan di bawah ini, yaitu penentuan nilai ESA5, penentuan segmen tanah, penentuan struktur perkerasan, penentuan tebal lapis pondasi, penentuan daya dukung tepi perkerasan, dan penentuan lapisan batu jalan. Next. Kemudian analisis dan pembahasan. Studi kasus, data lalu lintas, adapun data yang diperlukan untuk menghitung adalah sebagai berikut. 2.000 kendaraan, 1.650 kendaraan, 500 kendaraan, 500 kendaraan, 500 kendaraan untuk bus. Kemudian data perencanaannya, fungsi jalan, yaitu jalan primer, lebar per lajur 4.000 meter, 4 meter, kemiringan memanjang 2%, tipe jalan 4/2 UD, umur rencana 20 tahun, pertumbuhan kendaraan 7%, M untuk lapisan pondasi 1, CBR dan DCPT 6%. Kemudian data curah hujan berada pada tabel tersebut. Ini data curah hujan dari tahun 2003 sampai 2007, dengan pada 2003 198, 2004 197, 2005 272, 2006 284, dan 2007 203. Next. Nah, ini data curah hujan dari 2008 hingga 2014. Next. Ini data curah hujan dari 2015 hingga 2022. Next. Oke, kemudian ada rekap data lalu lintas. Eh, Adapun beberapa rumus yang digunakan untuk rekap data lalu lintas sebagai berikut. LHR yaitu data lalu lintas yang digunakan, LHR 2000 kendaraan. Kemudian untuk menghitung nilai beban kendaraan dapat menggunakan rumus berat total maksimum dikali kendaraan untuk mencari beban kendaraan. Kemudian ini kita dapat 2 kali 9,8067. Jadi beban kendaraannya 19,613 kilonewton. Oke, next.
Ini ada rekap data lalu lintas. Ini LHR atau kendaraan per hari. Ada beban dengan satuan kilonewton dan beban ganda. Oke, mungkin slide selanjutnya akan dilanjutin teman saya. Oke, jadi selanjutnya di sini ada analisis dan pembahasan. Jadi untuk perhitungan nilai E. Jadi dalam perhitungan nilai E diperlukan beberapa data yang akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk E sendiri yaitu presentasi berat kendaraan dikali dengan berat beban gandar dikali pangkat 4 dan didapatkan hasil 0,001%. Sehingga dari perhitungan E berdasarkan pembagian segmen kendaraan didapatkan E total dengan rumus sebagai berikut. E total sama dengan E depan ditambah E tengah ditambah E belakang. Didapatkan hasil 0,002%. Untuk nilai E total dikali dengan LHR atau data lalu lintas. Didapatkan hasil 4,689 kendaraan per hari. Next. Selanjutnya masih di analisis dan pembahasan yaitu untuk menghitung nilai E. Dari tabel sini kita untuk menghitung nilai E yaitu ada nilai depan, tengah, dan belakang. Dan untuk hasilnya itu E total dikalikan dengan LHR atau data lalu lintas didapatkan hasil 4,689. Next. Untuk slide ini masih sama. Untuk slide ini sebetulnya sama saja, cuma yang membedakan yaitu pada presentasi depan, tengah, dan belakangnya. Next. Ini sama seperti slide sebelumnya, yang membedakan juga di di persenan pada depan, tengah, dan belakang. Oke, next. Oke, perhitungan nilai faktor pertumbuhan. Jadi dalam perhitungan nilai faktor pertumbuhan atau yang biasa disebut R, diperlukan nilai data N yang dapat diasumsikan dengan jumlah sebesar 15 hingga dalam perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu R dalam kurung 1 plus I tutup kurung N dikurang 1 dikali I. Jadi kita dapatkan hasil sebesar 25,129%. Next. Oke, jadi selanjutnya perhitungan nilai SALN. Ya, dalam perhitungan nilai SALN diperlukan beberapa data yang akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yaitu rumus yang digunakan E total dikali 365. Jadi kita dapatkan hasil 1794096,447. Sehingga didapatkan nilai ESALN dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yaitu ESAL 0 dikali R dikali D kali DD dikali DI. Untuk hasilnya 2885368,9,028. Next. Oke, ini penentuan kualitas drainase. Dalam menentukan kualitas drainase atau P diperlukan beberapa data. Salah satunya itu TH dengan menggunakan beberapa rumus sebagai berikut, yaitu TH 110 dikali dalam kurung data curah hujan 20 tahun terakhir yang sudah kita dapatkan di awal tadi. Dapatkan hasil 428,600. Setelah didapatkan nilai TH, dilakukan lagi perhitungan nilai W1 dengan nilai P dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu untuk nilai WI dicari 1 dikurang C, yaitu dapatkan hasil 0,25. Untuk nilai P yaitu rumus yang kita pakai TJ 24 dikali TH 365 dikali WI 100. Kita dapatkan hasil 6,116. Next.
Oke, untuk analisis pembahasan selanjutnya penentuan kemampuan layanan. Dalam menentukan kemampuan layanan diperlukan beberapa rumus sebagai berikut. Untuk nilai PSI kita gunakan rumus P0 PO dikurang PT. Dapatkan hasil 1,700. Untuk penentuan nilai R, ZR, dan standar deviasi didapatkan dari tabel nilai standar deviasi yang ada. Oke, next. Oke, jadi untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, mungkin yang selanjutnya yaitu perhitungan tebal lapis perkerasan yang dimana dalam menentukan tebal lapis perkerasan ini ada beberapa rumus yang kita gunakan. Yang pertama, untuk rumus log 10 sal N sama dengan ZR dikalikan standar deviasi ditambah dalam kurung 9,36 dikalikan log 10 SN1 ditambah 1 yang dimana eh, nilainya itu akan dibandingkan dan berdasarkan hasil perhitungan yang kita punya itu bernilai oke. Sehingga dari data tersebut bisa kita simpulkan untuk D1 menggunakan rumus log 10 W18 dikalikan 2,54 sehingga didapatkan nilai sebesar 10,160 cm. Oke, kemudian untuk perhitungan tebal lapis perkerasan juga output yang terakhir yang berkaitan dengan nilai D1 tadi didapatkan nilai SN yang dimana rumusnya A dikalikan D dan itu tergantung dari banyaknya nilai A dan banyaknya nilai D sehingga berdasarkan soal kita dapat sebesar 65 cm untuk tebal lapis perkerasan jalan. Next. Oke, kemudian masuk ke analisis dan pembahasan menurut Bina Marga, yang dimana untuk step yang pertama yaitu penentuan umur perkerasan. Nah, umur perkerasan jalan yang kita pakai sesuai dengan soal kita tentukan dan ada di tabel SNI 031732 tahun 1996, yang dimana ini membahas tentang perkerasan jalan. Untuk perkerasan jalan yang kami gunakan yaitu lapisan aspal dan lapisan berbutir yang dimana umur rencana sesuai dengan kriteria soal yaitu 20 tahun. Next. Oke, kemudian ada penentuan nilai ESA 5 yang dimana dalam perhitungan ini em, berfungsi untuk mencari faktor pengendali pertumbuhan lalu lintas yang dimana rumusnya R sama dengan 1 ditambah 0,01 dikalikan I pangkat UR dikurang dibagi 0,01 dikalikan I sehingga didapatkan nilai R sama dengan 2,0007. Cuman di antara kedua rumus ini yang membedakan untuk persentase tahun yang diambil untuk R yang pertama itu bentangnya 2 tahun dan untuk R yang kedua kami ambil sebesar 18 tahun. Next. Oke, kemudian untuk penentuan LHR di tahun start 2018 dan tahun 2020 rumusnya sama yaitu 2 dikalikan 1 ditambah I pangkat 3 untuk yang tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2020, 2 dikalikan 1 ditambah I pangkat 5. Next. Kemudian untuk penentuan komponen nilai ESA 5 yaitu VDF5 aktual dan VDF5 normal, yang dimana untuk yang VDF5 aktual itu nantinya akan dipakai buat perhitungan di tahun 2018, sedangkan untuk VDF 5 normal akan dipakai untuk perhitungan 2020. Next. Oke, untuk penentuan nilai ESA 5 di sini rumusnya yaitu yang pertama ESA 5 sama dengan LHR 2018 dikalikan VDF 5 aktual
dikali 365 dikalikan DL dikalikan DD dikalikan R sehingga didapatkan hasil yang 2018 sebesar 501.8674,519. Sedangkan untuk yang tahun 2020 didapatkan sebesar 287.549,13,24. Next. Oke, di sini adalah total dari ESA 5 yang didapatkan dari hasil perkalian dan tabel PDF sehingga didapatkan total sebesar 80.813303,67. Next. Oke, selanjutnya adalah penentuan tipe perkerasan yang di mana tabelnya ini juga dari SNI yang sudah saya sebutkan, yang di mana saya mengambil bangunan perkerasan jalan itu AC dengan desainnya sebesar 3 dan nilai SA-nya sendiri saya ambil dari bentang 30 sampai 200 dikarenakan nilai saya tadi sebesar 80 sehingga saya mendapatkan AC sebesar 2. Next. Oke, kemudian untuk penentuan segmen tanah dasar yang di mana ini juga berdasarkan di tabel SNI yang di mana cuaca di Indonesia terutama di wilayah data curah hujan yang kami ambil yaitu di Kota Padang sering terjadi musim hujan sehingga kami ngambil faktor penyesuaian minimum data CBR berdasarkan hasil pengujian DCP sebesar 0,9. Next. Oke. Kemudian ada penentuan segmen tanah dasar yang di mana karena data yang kami gunakan tadi sebesar 0,9 di daerah yang sering hujan, sehingga kita bisa menghitung nilai CBR desain, yaitu CBR hasil pengujian DCPT dikalikan faktor penyesuaian, sama dengan 5,4% untuk nilai CBR desain. Next. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya yaitu merupakan penentuan struktur pondasi perkerasan dari tabel berikut sehingga didapatkan dalam penentuan nilai F yang akan digunakan itu dapat ditentukan berdasarkan nilai ESA 5 yang kita miliki. Dikarenakan nilai ESA 5 sebesar 80 sehingga penentuan F yang digunakan adalah F3 sehingga dapat dilakukan perhitungan yang menentukan total tebal struktur perkerasan dengan rumus dengan persamaan seperti di bawah ini. Yang mana T total itu sama dengan AC, ACWC ditambah ACBC ditambah ACBase ditambah CTB ditambah fondasi agregat dengan nilai 40 ditambah 60 ditambah 125 ditambah 150 ditambah 150 sehingga didapatkan T total sebesar 525 mm. Yang berikutnya yaitu penentuan standar drainase bawah permukaan, di mana dalam menentukan standar drainase bawah permukaan itu diperlukan data perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu T total, sehingga dapat digunakan persamaan seperti tebal lapis pondasi agregat sama dengan T total, yang mana tadi didapatkan T totalnya sebesar 525 mm, sehingga tebal lapisan pondasi agregatnya itu sebesar 525 mm. Berikutnya itu penentuan kebutuhan daya dukung tepi perkerasan. Nah, dalam menentukan kebutuhan daya dukung tepi perkerasan ini bisa menggunakan rumus tebal tepi dengan menggunakan salah satu persamaan di bawah ini yaitu tebal tepi luar sama dengan D ditambah S ditambah C yaitu sama dengan 525 ditambah S-nya 0 ditambah 1000 sehingga didapatkan 1725 mm. Kemudian penentuan kebutuhan lapisan bahu jalan. Untuk menentukan kebutuhan lapisan bahu jalan ini menggunakan rumus yaitu beban rencana bahu jalan itu sama dengan ESA 5 total dikali 10%. Yang mana ESA 5 total itu tadi kan didapatkan 303,67 dikali 10% didapatkan 808.133. Kemudian tabel penentuan kebutuhan lapisan bahu jalan itu bisa dilihat pada tabel berikut. Ini juga. Nah,
Sehingga dari hasil data yang sudah dikerjakan tadi didapatkan nilai dari penggunaan dua metode pengerjaan yang berbeda dalam pengerjaan soal tersebut. Hasil yang didapatkan berupa tebal lapisan perkerasan jalan. Nah, untuk metode SHTO itu didapatkan hasil berupa nilai SN sebesar 65 cm, sedangkan untuk metode bina marga didapatkan hasil berupa nilai LFA sebesar 20 cm, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode yang paling efektif untuk digunakan adalah metode bina marga karena untuk tebal perkerasan jalan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kesimpulannya yaitu nilai faktor pertumbuhan sebesar 7% yang didapatkan dari soal sebelumnya, dan untuk faktor distribusi arah dan lajur didapatkan dari tabel metode yang telah kami gunakan sebelumnya, yaitu masing-masing 80%. Yang kedua, untuk menentukan material penyusun yang digunakan dapat dilihat pada tabel AASHTO 1993 yang dimana terdapat 3 lapisan penting perkerasan jalan, yaitu surface course, base course, dan sub-base course. Yang ketiga, nilai yang didapatkan untuk tebal lapisan perkerasan jalan dengan menggunakan metode ASHTO 1993 sebesar 65 cm dan untuk metode bina marga sebesar 20 cm. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.